warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Hadi Setiawan dengan NPM 230-144. Kemudian ada Teh Salsadila dengan NPM 230-126. Kemudian yang satu lagi adalah Teh Riza Afifah Rais dengan NPM 230-10-10-8. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kecanduan media sosial. Mohon izin Ibu Depi, sebelum kepada materi, mari kita lihat berita yang satu ini. Dan satu lagi, penelitian kami memperlihatkan suatu adanya gangguan konektivitas fungsional di otak pada remaja yang mengalami kecanduan internet. Apakah Anda tipe orang tua yang menggunakan gadget untuk menenangkan anak? Atau menghidupkan gadget untuk sekedar menemani anak agar mau makan? Dunia anak kini seakan tak lepas dari gadget. Gadget untuk bermain, gadget ketika bercengkrama, bahkan gadget dikeluarkan ketika anak rewel. Hal-hal ini sekarang menjadi terlihat lazim. Orang tua menyodorkan gadget sebagai jurus jitu untuk mengatasi problem anak-anak mereka. Pasti ada orang tua yang menolak pernyataan ini, tapi saya yakin banyak juga yang setuju. Salah satunya Radi, ayah dua putri yang sedang lucu-lucunya ini, paham benar bahwa gadget membuat anak pertamanya mengalami sejumlah masalah tumbuh kembang. Salah satunya speech delay atau keterlambatan berbicara. Semenjak usia 6 bulan, anak pertamanya sudah kenal gadget. Alasan Radi sederhana dan biasanya alasan banyak pasangan muda, yakni agar anak tidak susah makan. Setelah melihat berita tadi, mungkin kita sangat miris ya dengan melihat anak-anak yang kecanduan gadget, game online ataupun medsos, media sosial. Yang pertama, apakah kalian tahu apa itu kecanduan dan apa itu media sosial? Yang pertama yang akan saya bahas yaitu apa itu kecanduan. Kecanduan merupakan perilaku ketergantungan pada suatu hal yang disenangi. Seperti kita nih sering main game terus tapi tidak ingat waktu. Nah ya, itu namanya kecanduan. Kemudian apa itu media sosial? Media sosial atau medsos adalah media yang membuat penggunanya bisa mempresentasikan dirinya, berinteraksi, kerjasama, sharing, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk iklan sosial secara virtual menurut Nasrullah tahun 2015. Jadi media sosial itu tempat kita bersharing dengan teman-teman ataupun saling bertukar komunikasi atau informasi. Kemudian apa sih kecanduan medsos itu? Kecanduan media sosial merupakan gangguan psikologis di mana penggunanya menghabiskan banyak waktu untuk mengakses media sosial yang disebabkan oleh rasa ingin tahu yang tinggi, kurangnya kontrol diri, serta kurangnya kegiatan produktif di kehidupannya. Dalam buku Lestari Winningsih tahun 2020. Jadi seperti kecanduan TikTok yang sekarang kayak ini banyak ada atau bermunculan joget-joget tidak menentu seperti itu. Kemudian apa yang menyebabkan kecanduan media sosial tersebut? Secara umum mungkin penyebab kecanduan media sosial adalah
dopamin otak yang meningkat, yang memberikan rasa bahagia setelah mengakses media sosial. Halo semuanya, kenalin nama aku Salsadila, NIM 23010026. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan materi tentang aspek-aspek kecanduan media sosial, faktor-faktor kecanduan media sosial, dan komplikasi kecanduan media sosial. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang aspek-aspek kecanduan media sosial. Ada berapa poin sih yang terdapat pada aspek tersebut? Yang pertama yaitu konsekuensi sosial. Apa itu konsekuensi sosial? Konsekuensi sosial adalah cerminan pengguna media sosial terhadap lingkungan sekitar. Contohnya seperti teman yang terabaikan dan nilai akademik dan non-akademik yang menurun. Yang kedua yaitu pengalihan waktu. Apa itu pengalihan waktu? Pengalihan waktu merupakan cerminan waktu yang digunakan oleh pengguna media sosial. Contohnya seperti kita sering menunda pekerjaan atau menunggak tugas dan lebih mementingkan media sosial kita. Yang ketiga yaitu perasaan kompulsif. Apa itu perasaan kompulsif? Perasaan kompulsif merupakan kecenderungan yang mencerminkan perasaan pengguna sosial. Contohnya, perasaan tidak berasa bosan jika tidak menggunakan media sosial dan dorongan untuk terus-menerus menggunakan media sosial. Oke, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor kecanduan media sosial. Ada berapa poin sih yang terdapat dalam faktor tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu faktor gender. Mengapa disebut faktor gender? Karena di zaman globalisasi ini, aplikasi-aplikasi di handphone sekarang makin canggih yang mengkualifikasikan cowok menyukai aplikasi A dan cewek menyukai aplikasi B. Contohnya, aplikasi yang sering dipakai cowok yaitu game, judi online, dan situs porno. Sedangkan yang sering dipakai cewek yaitu seperti belanja online dan TikTok. Poin yang kedua yaitu kondisi psikologis. Mengapa demikian faktor kondisi psikologis disebut mempengaruhi kecanduan media sosial? Karena di zaman yang sekarang orang-orang meluapkan depresinya dengan memainkan media sosial. Riset mengatakan 75% bahwa orang-orang di dunia ini, termasuk di Indonesia sendiri, sedang lelah, sedang depresi, atau sedang yang lainnya. Mereka merefleksikan diri dengan bermain gadget seperti aplikasi yang sedang booming sekarang, yaitu TikTok, game online, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu kondisi sosial ekonomi. Mengapa demikian disebutkan kondisi sosial ekonomi termasuk faktor dalam kecanduan media sosial? Riset mengatakan orang-orang yang kecanduan media sosial yaitu orang-orang yang sudah bekerja. Mengapa? Karena saat bekerja mereka mendapatkan gaji, lalu mereka bisa membeli uang tersebut ke komputer. Lalu di zaman yang modern sekarang, orang-orang lebih senang berjualan di aplikasi-aplikasi e-commerce dan mereka melakukan live sembari mempromosikan barang dagangan mereka. Baik, poin yang terakhir yaitu tujuan dan waktu penggunaan internet. Tujuan penggunaan waktu internet ini akan menunjukkan sejauh mana individu kecanduan akan internet atau kecanduan akan media sosial. Hal ini tidak bertujuan lagi untuk penghilangan depresi. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu komplikasi kecanduan media sosial. Poin yang pertama yaitu cenderung mengurung diri dan merasa kesepian. Yang kedua yaitu mengalami kecemasan atau depresi. Yang ketiga, munculnya gangguan kecemasan sosial. Yang keempat, rasa takut akan ketinggalan zaman atau FOMO. Yang kelima, gangguan itu seperti insomnia. Yang keenam, penurunan aktivitas fisik yang berdampak pada kurangnya kegiatan. Yang ketujuh, penurunan nilai atau prestasi kerja. Yang kedelapan, mengabaikan hubungan dalam kehidupan nyata. Yang kesembilan, berkurangnya kemampuan dalam berempati kepada orang lain.
Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor resiko kecanduan media sosial. Jadi ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko kecanduan, di antaranya yaitu merasa senang jika mendapatkan banyak likes dan komen. Jadi hal ini karena orang-orang yang kecanduan media sosial itu membutuhkan validasi dari orang lain. Jadi mereka merasa bahwa dengan banyaknya likes dan komen, mereka itu diterima dan diakui oleh orang lain. Jadi rasa senang tersebut dapat memicu untuk terus menggunakan media sosial untuk mendapatkan lebih banyak likes dan komen. Yang kedua yaitu ingin mendapatkan perhatian lebih dari banyak orang. Jadi semakin banyak perhatian, likes, dan komen yang mereka dapatkan, semakin juga mereka pengen menggunakan media sosial tersebut. Yang ketiga yaitu tidak mau dicap ketinggalan oleh teman. Jadi gimana caranya biar mereka itu tidak dicap ketinggalan? Jadi mungkin dalam fashion atau kuliner. Jadi dia mencari tahu tentang apapun biar tidak ketinggalan zaman, tidak dianggap ketinggalan oleh teman-temannya. Selanjutnya, bebas mengekspresikan diri bisa menjadi wadah untuk melakukan role player atau drama. Jadi media sosial itu sebagai sarana untuk mengekspresikan diri mereka yang sebenarnya. Jadi mereka itu yang bebas mengekspresikan di media sosial yang sebenarnya tidak mereka miliki di kehidupan nyata gitu. Sedangkan di media sosial mereka dapat menjadi orang yang lebih menarik, orang yang lebih sukses, orang yang lebih pintar gitu. Mereka dapat menjadi orang yang memiliki kehidupan yang mereka inginkan. Contohnya mereka selalu menciptakan pesona yang berbeda di media sosial. Jadi mengunggah foto yang menunjukkan sisi baik mereka. Selanjutnya yaitu ingin tahu lebih jauh tentang kehidupan artis favoritnya. Sebenarnya tidak masalah kalau kita mengetahui atau kita ngepoin artis favorit kita. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya kita merasa tidak puas dengan kehidupan kita sendiri atau merasa bahwa kehidupan kita ini tidak sepenting dan semenarik dari artis favorit gitu. Jadi dengan mengikuti artis favorit, orang-orang yang kecanduan media sosial itu merasa seolah-olah mereka itu bagian dari kehidupan artis favorit mereka. Yang terakhir yaitu lebih mudah berinteraksi dengan teman. Jadi media sosial ini kan menjadi sarana yang mudah dan nyaman untuk berinteraksi dengan teman. Tetapi itu semua jadi dapat menyebabkan kita untuk mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Sedangkan interaksi sosial di kehidupan nyata itu dibutuhkan untuk menambah keterampilan kita dalam sosial dan emosional. Slide selanjutnya yaitu gejala kecanduan media sosial. Jadi kita bisa mengenali diri sendiri atau orang lain yang sudah kecanduan media sosial itu dengan gejala-gejala umum, di antaranya yaitu bangun tidur langsung cek media sosial. Jadi sebelum melakukan aktivitas apapun, orang-orang yang kecanduan media sosial ini mengecek ponsel berkali-kali untuk melihat sosial media tepat sebelum dan setelah bangun tidur. Yang kedua yaitu online dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak peduli nih dengan apa, dengan siapa atau apa yang mereka lakukan gitu. Misalnya saat berada di toilet atau di pinggir jalan atau mereka sedang makan. Jadi mereka berusaha untuk membuka media sosialnya. Selanjutnya tidak pernah bosan bermain ponsel. Jadi orang-orang yang kecanduan media sosial ini kayak
handphone tuh adalah nyawanya gitu. Jadi dimanapun dan kapan saja ya harus pegang handphone, harus bermain ponsel, harus membuka media sosial. Keempat yaitu house like dan komen. Jadi ketika mengunggah sesuatu, mereka akan melakukan persiapan sematang mungkin, mulai dari memilih foto hingga memikirkan caption apa nih yang bagus gitu. Jadi meski memakan banyak waktu, tapi mereka itu tidak memperdulikan karena yang mereka harapkan itu banyaknya likes dan komen. Selanjutnya sering mengunggah foto selfie. Nah itu karena makin banyaknya perhatian, makin banyaknya likes dan komen yang mereka dapatkan, mereka jadi seneng nih, jadi sering mengunggah foto-foto selfie. Berikutnya yaitu stres hidup tanpa internet. Jadi kecanduan media sosial ini akan membuat seseorang tidak bisa hidup tanpa internet karena khawatir ketinggalan zaman, ketinggalan informasi yang didapat gitu, atau biasa kita sebut FOMO, yaitu fear of missing out. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kecanduan media sosial. Yang pertama ada sadar diri. Maksudnya kita tahu nih dampak positif dan negatif yang dihasilkan bila kita terlalu berlebihan dalam penggunaan media sosial. Jadi kita bisa lebih mawas diri nih apabila kita tahu nih dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan media sosial yang berlebihan itu apa. Nah, yang kedua yaitu mengukuhkan niat dan komitmen. Jadi hal ini penting agar memperkuat motivasi untuk mengurangi penggunaan medsos. Kita juga bisa memberitahu teman, keluarga, atau orang terdekat tentang keinginan kita nih untuk mengurangi media sosial. Nah, hal itu dimaksudkan agar kita bertanggung jawab dengan niat dan komitmen kita dalam mengurangi penggunaan media sosial. Nah, kita juga mungkin bisa juga dengan mematikan notifikasi media sosial di handphone, atau bahkan bisa menghapus aplikasi media sosial dari handphone. Yang ketiga yaitu batasi penggunaan media sosial. Nah, karena penggunaan media sosial yang berlebihan itu dapat menyebabkan penurunan kreativitas dan produktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu kita juga dapat memberikan kesempatan kepada otak untuk beristirahat dari informasi dan hiburan yang berlebihan. Keempat yaitu menyisihkan waktu tanpa handphone. Jadi karena dengan menyisihkan waktu tanpa handphone ini dapat menikmati berbagai manfaat. Salah satunya kita dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kelima yaitu mencari kegiatan lain. Jadi bisa dengan berkebun, membaca buku, memancing, memasak, jalan-jalan dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu cari sumber informasi lain. Jadi mungkin beberapa dari kita memang membuka media sosial itu kan untuk mencari informasi tertentu ya. Namun tidak jarang kita juga justru malah terganggu dengan hal-hal yang lagi viral di media sosial. Maka dari itu penting untuk mencari sumber informasi lain yang lebih terpercaya. Misalnya kita bisa dapat informasi dari televisi atau membuka portal-portal berita. Nah, baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, jadi kesimpulannya mungkin media sosial ini mempunyai dua bagian, yaitu positif dan negatif terhadap perubahan sosial anak. Mulai dari sisi negatif adalah anak-anak banyak yang menjadi antisosial, di mana mereka terlena
oleh keasikan berbincang dalam sosial media dibandingkan bertatap muka langsung dalam dunia nyata. Hal lainnya adalah banyak juga yang terjebak menjadi pemalas dan boros demi melanjutkan keasikan mereka dalam berbincang di media sosial atau sosial media. Adapun hal positifnya yang didapat juga banyak seperti kemudahan mengakses materi untuk tugas sekolah, bahan diskusi dari materi pembelajaran di sekolah, sampai memberikan pertemanan yang lebih luas bagi anak-anak yang sangat pendiam di dunia nyata. Ada satu contohnya nih, seperti Pikinaki. Dia mungkin orangnya introvert, tapi ketika ia mengenal Ome TV, ia dapat berteman dengan teman-teman di berbagai negara dan sampai sekarang booming. Mungkin sebaiknya kita harus bijak dalam menanggapi media sosial ini, sehingga jangan sampai kita kecanduan lebih dalam, tapi kita harus bisa membawa sisi positif dari media sosial ini. Mungkin sekian dari kami. Kelompok 13 memaparkan materi tentang kecanduan media sosial ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ada pantun dari saya. Batu pecah dibenturkan, rusak bunga di tengah taman. Terima kasih kami haturkan untuk semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.